Kenapa orang goblok merasa dirinya pintar? Pernahkah Anda mendengar orang yang begitu percaya diri mengatakan bahwa mereka sangat pintar? Padahal terkadang, jika dilihat dari perilaku atau keputusan yang mereka ambil, tampaknya tidak secerdas yang mereka kira. Fenomena ini bukan hanya sering kita temui di kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki penjelasan psikologis yang menarik. Mengapa bisa begitu? Mengapa orang yang sebenarnya kurang paham bisa merasa dirinya lebih cerdas dari orang lain? Dalam narasi kali ini, kita akan mencoba mengupas tuntas pertanyaan ini menggunakan sudut pandang psikologi sosial dan kognitif, dengan harapan Anda bisa lebih memahami dinamika pikiran manusia dalam konteks ini. 1. Efek Dunning-Kruger. Mengapa orang goblok merasa pintar? Salah satu penjelasan yang paling terkenal tentang fenomena ini adalah efek Dunning-Kruger. Efek ini mengacu pada kecenderungan orang dengan kemampuan rendah untuk melebih-lebihkan keterampilan atau pengetahuan mereka di suatu bidang. Peneliti David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999 menemukan bahwa orang yang tidak kompeten dalam suatu area seringkali tidak mampu mengenali ketidakmampuan mereka dan malah merasa diri mereka sangat cerdas atau terampil. Sebagai contoh, seseorang yang tidak paham banyak tentang matematika mungkin akan merasa bisa mengerjakan soal-soal rumit dengan percaya diri. Padahal sebenarnya mereka belum memahami konsep dasar yang mendasarinya. Ini terjadi karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyadari seberapa dalam jurang pemisah antara apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka seharusnya ketahui. Orang yang berada dalam kondisi ini cenderung tidak sadar akan ketidaktahuan mereka. Mereka hanya bisa menilai diri berdasarkan persepsi semu yang terbentuk dari sedikitnya informasi yang mereka miliki, sehingga mereka merasa lebih pintar dari kenyataannya. 2. Kepercayaan diri yang berlebihan. Ketika egositas bertemu dengan keterbatasan, penting untuk memahami bahwa dalam banyak kasus, kepercayaan diri yang berlebihan ini tidak muncul begitu saja. Orang-orang yang merasa pintar meskipun pengetahuannya terbatas, seringkali dibentuk oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi psikologi mereka. Misalnya, jika seseorang terus-menerus dipuji atas hal-hal kecil yang sebenarnya tidak signifikan, mereka bisa mulai merasa lebih dari apa yang sebenarnya mereka kuasai. Dalam dunia media sosial misalnya, banyak orang yang mungkin hanya memahami sedikit hal, namun karena berbagi pendapatnya secara online, mereka mendapatkan banyak like atau komentar yang memujinya. Hal ini membuat mereka merasa bahwa pendapat mereka adalah hal yang sangat berharga, meskipun sebenarnya pemahaman mereka terbatas. Di sisi lain ada pula faktor internal, yaitu rasa takut untuk terlihat lemah atau bodoh. Dalam budaya kompetitif, banyak orang merasa bahwa untuk diterima dalam kelompok sosial atau profesional, mereka harus menunjukkan diri sebagai orang yang memiliki banyak pengetahuan atau kecerdasan. Ini mendorong mereka untuk menutupi ketidaktahuan mereka dengan keyakinan yang berlebihan, meskipun mereka tahu dalam hati kecilnya bahwa mereka tidak benar-benar menguasai topik tersebut. 3. Keterbatasan kognitif dan bias kognitif. Faktor lain yang juga berperan dalam mengapa orang goblok bisa merasa pintar adalah keterbatasan kognitif dan bias kognitif. Keterbatasan kognitif ini merujuk pada batasan kemampuan otak kita untuk memproses informasi. Setiap orang, tidak peduli seberapa pintar mereka, memiliki batasan dalam kemampuan berpikir dan mengingat informasi. Namun sebagian orang cenderung tidak menyadari batasan ini dan berpikir bahwa mereka bisa menangani lebih banyak hal daripada yang sebenarnya mampu mereka kelola. Bias kognitif juga berperan penting dalam hal ini. Salah satu bias yang relevan adalah bias konfirmasi, di mana orang cenderung mencari informasi yang hanya mengonfirmasi pendapat atau keyakinan yang sudah mereka miliki. Orang yang merasa pintar mungkin hanya mencari informasi yang mendukung pandangan mereka dan mengabaikan informasi yang bisa menggugurkan pemahaman mereka. Dengan cara ini mereka memperkuat keyakinan bahwa mereka benar, meskipun fakta-fakta yang ada mungkin menunjukkan sebaliknya. Fenomena illusion of superiority. Ada pula fenomena yang dikenal dengan sebutan illusion of superiority atau ilusi superioritas. Ini adalah kecenderungan manusia untuk menilai diri mereka lebih baik daripada orang lain dalam hal tertentu, bahkan jika kenyataannya tidak demikian. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan persepsi diri yang terlalu tinggi. Mereka mungkin merasa lebih pintar hanya karena mereka bisa sedikit lebih tahu dibandingkan orang lain yang ada di sekitarnya, padahal pengetahuan mereka masih terbatas. Contohnya, seseorang yang hanya sedikit tahu tentang politik bisa merasa lebih cerdas dan lebih mampu menilai situasi politik dibandingkan orang lain yang lebih berpengalaman karena ia merasa bahwa pendapatnya berbeda dan lebih orisinal. Namun sebenarnya, mereka hanya mengabaikan kompleksitas masalah tersebut dan tidak menyadari bahwa banyak hal yang lebih dalam dan lebih luas
yang perlu dipahami untuk membuat penilaian yang benar. 5. Apa yang terjadi ketika orang goblok benar-benar percaya diri? Kepercayaan diri yang berlebihan ini, meskipun tampak positif, seringkali membawa dampak buruk. Orang yang merasa pintar, meskipun tidak memiliki pengetahuan yang cukup, seringkali gagal untuk belajar atau berkembang. Mereka mungkin tidak menerima kritik atau saran dengan baik karena merasa bahwa mereka sudah tahu segalanya. Akibatnya, mereka menjadi statis dalam perkembangan, dan tidak pernah mengasah kemampuan mereka lebih jauh. Di sisi lain, orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi, tetapi kurang percaya diri, mungkin justru meragukan kemampuannya. Hal ini menghalangi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Jadi pada akhirnya, fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan antara orang yang sebenarnya kurang pintar dan merasa pintar, dan mereka yang lebih cerdas tetapi kurang percaya diri. Mengatasi perasaan penuh dengan keyakinan palsu. Bagaimana kita bisa mengatasi fenomena ini? Langkah pertama adalah kesadaran diri. Menyadari bahwa kita semua memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan adalah hal yang sangat penting. Belajar untuk menerima kritik, konstruktif dan tetap terbuka terhadap pembelajaran baru juga menjadi kunci untuk menghindari terjebak dalam lingkaran kebodohan. Menerima ketidaktahuan kita dan berusaha untuk terus belajar tanpa rasa takut dianggap bodoh adalah langkah pertama untuk meningkatkan kecerdasan sejati. Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kita tidak tahu sesuatu. Justru, itu adalah tanda kecerdasan, karena kemampuan untuk mengakui kelemahan adalah langkah pertama menuju peningkatan. 7. Penutup. Fenomena orang yang merasa pintar, meskipun pengetahuannya terbatas, adalah hal yang menarik untuk dipelajari. Efek Dunning-Kruger, bias kognitif, ilusi superioritas, dan faktor-faktor lainnya berperan dalam membentuk pandangan kita tentang diri sendiri. Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar untuk mengenali batasan kita dan terus berkembang. Ingatlah bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang kita ketahui, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk tetap rendah hati, terbuka untuk belajar, dan menghargai pengetahuan orang lain. Dengan demikian, kita bisa menghindari jebakan merasa pintar hanya karena sedikit pengetahuan, dan berusaha untuk terus mengembangkan diri agar menjadi lebih bijaksana dan berpengetahuan luas. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang telah dibahas dapat membuka wawasan baru tentang pentingnya kesadaran diri dan pembelajaran terus-menerus. Bagaimana cara menyadarkan orang yang merasa pintar padahal tidak? Menyadarkan seseorang yang merasa dirinya pintar padahal pengetahuannya terbatas bukanlah hal yang mudah. Biasanya orang-orang seperti ini memiliki keyakinan yang kuat terhadap diri mereka sendiri dan cenderung menutup diri terhadap kritik atau kemasukan dari orang lain. Namun ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk membantu mereka menyadari keterbatasan mereka tanpa menyinggung perasaan atau menimbulkan konflik. Pendekatan ini bisa melibatkan strategi komunikasi yang bijak, pengembangan empati, dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang lebih terbuka. 1. Membangun rasa empati dan kepercayaan diri yang sehat. Salah satu cara pertama yang penting dalam menyadarkan seseorang adalah dengan membangun rasa empati dan menciptakan suasana yang aman untuk berdiskusi. Orang yang merasa dirinya pintar seringkali takut jika mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak tahu segalanya. Takut merasa malu atau dihina membuat mereka enggan untuk menerima kritik atau informasi baru. Oleh karena itu, pendekatan pertama yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan yang penuh rasa hormat. Alih-alih langsung mengkritik atau menilai, cobalah untuk memberikan pujian atau pengakuan atas hal-hal positif yang telah mereka capai. Dengan cara ini, kita menciptakan ruang untuk percakapan yang lebih terbuka, di mana mereka merasa tidak dihakimi. Setelah itu, kita bisa mencoba memberi pengertian bahwa merasa pintar itu tidak salah, namun penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, termasuk diri kita sendiri. Kita bisa mulai dengan berbicara tentang pengalaman pribadi kita dalam menghadapi ketidaktahuan atau kegagalan, agar mereka tidak merasa sendiri dalam perjalanan ini. Misalnya, kita bisa berkata, "Saya juga dulu sering merasa yakin dengan pemahaman saya tentang sesuatu. Tetapi setelah saya belajar lebih dalam, saya baru menyadari ada banyak hal yang belum saya pahami." Itu membuka pandangan saya dan membuat saya lebih terbuka untuk belajar dari orang lain. 2. Gunakan pertanyaan yang memicu refleksi diri. Sebagian besar orang yang merasa pintar tetapi tidak menyadari keterbatasannya, cenderung berpikir bahwa mereka sudah mengetahui segala hal tentang suatu topik. Untuk membantu mereka menyadari kekurangannya, salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan menggunakan pertanyaan yang memicu refleksi diri. Alih-alih memberi jawaban langsung atau kritik yang keras,
Kita bisa mengajukan pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang mereka ketahui. Sebagai contoh, jika seseorang berpendapat tentang suatu topik secara terburu-buru, Kat biasa bertanya, "Itu pendapat yang menarik, tapi apakah kamu pernah mempertimbangkan sudut pandang lain? Apa yang kamu pikirkan tentang penelitian terbaru di bidang ini? Bagaimana jika ada fakta yang bertentangan dengan pandanganmu? Apa yang akan kamu lakukan?" Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong orang untuk berpikir lebih kritis dan membuka diri terhadap kemungkinan bahwa mereka mungkin belum mengetahui seluruh informasi yang relevan. Pertanyaan yang diberikan dengan cara yang ramah dan tidak menghakimi dapat membuka pintu untuk percakapan yang lebih mendalam. 3. Menyediakan bukti atau fakta yang relevan. Terkadang, seseorang yang merasa pintar tidak terbuka terhadap pendapat orang lain karena mereka merasa pendapat mereka sudah paling benar. Dalam situasi seperti ini, memberi mereka bukti atau fakta yang kuat bisa menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan bahwa pandangan mereka tidak sepenuhnya akurat. Namun cara penyampaiannya perlu sangat hati-hati agar tidak terkesan menggurui atau menyalahkan. Misalnya, jika seseorang memiliki keyakinan yang keliru tentang suatu masalah ilmiah atau sosial, kita bisa menyampaikan bukti yang jelas dan terbukti dari sumber yang terpercaya. Sebagai contoh, mungkin kamu bisa melihat penelitian terbaru dari nama peneliti atau institusi yang menunjukkan bahwa ada pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga, angka yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penting untuk menyajikan informasi dengan cara yang sopan dan tidak langsung mengkritik pandangan mereka secara pribadi. Sebaliknya, ajak mereka untuk memeriksa sumber atau referensi yang lebih mendalam, sehingga mereka bisa mulai merenungkan apakah pandangan mereka masih relevan dengan data atau pengetahuan terbaru. Ajak mereka untuk terlibat dalam diskusi atau pembelajaran bersama. Mengajak seseorang untuk belajar bersama adalah salah satu cara paling efektif untuk membukakan mata mereka terhadap kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak tahu semuanya. Diskusi yang saling menghargai dan terbuka akan membantu mereka melihat dunia pengetahuan yang lebih luas. Cobalah untuk menciptakan kesempatan di mana mereka bisa berbicara tentang topik yang mereka minati, tetapi juga bisa belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman atau lebih terinformasi dalam bidang tersebut. Misalnya, Anda bisa mengundang mereka untuk bergabung dalam kelompok diskusi atau seminar yang berfokus pada topik yang relevan, atau mengajak mereka untuk membaca buku atau artikel bersama. Selama diskusi, pastikan untuk menekankan pentingnya mendengarkan sudut pandang yang berbeda dan menghargai kontribusi orang lain. Ini akan membantu mereka menyadari bahwa belajar adalah proses yang berkelanjutan dan tidak ada orang yang tahu semuanya. Dalam konteks ini, kita juga bisa menawarkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan. Nah, misalnya Anda bisa berkata, "Aku tertarik dengan pendapatmu, tapi mungkin kita bisa lihat bagaimana orang lain melihatnya. Apa kamu mau coba ikut diskusi ini dengan saya?" Bisa jadi kita berdua belajar sesuatu yang baru. 5. Ciptakan lingkungan yang menghargai pembelajaran dan kerendahan hati. Salah satu faktor yang membuat orang merasa lebih pintar dari kenyataannya adalah lingkungan sosial atau profesional yang mendukung opini mereka tanpa memberikan umpan balik yang konstruktif. Untuk membantu seseorang menyadari keterbatasan mereka, penting untuk menciptakan lingkungan di mana kesediaan untuk belajar dihargai dan keberanian untuk mengakui ketidaktahuan dipandang sebagai kekerasan, bukan kelemahan. Sebagai contoh, dalam ruang kerja atau komunitas, ciptakan suasana di mana berbagi pengetahuan dan belajar dari kesalahan dianggap normal. Dalam kelompok tersebut, orang tidak merasa malu untuk mengakui bahwa mereka tidak tahu sesuatu, karena semua orang mendukung satu sama lain dalam proses belajar. Penting juga untuk menunjukkan bahwa kita sendiri tidak merasa terancam atau terhina ketika kita salah atau tidak tahu sesuatu. Ketika orang melihat contoh nyata dari kerendahan hati dan kemauan untuk terus belajar, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Nah, berikan waktu dan ruang untuk proses. Menyadarkan seseorang bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan waktu. Orang yang merasa pintar tetapi kurang mengetahui keterbatasannya mungkin tidak akan langsung berubah hanya karena satu percakapan. Sebaliknya, mereka mungkin membutuhkan waktu untuk merenung dan mengubah pandangan mereka. Oleh karena itu, setelah memberikan masukan atau perspektif baru, berikan mereka waktu untuk berpikir dan mencerna informasi tersebut. Jangan paksa mereka untuk segera mengakui kesalahan atau ketidaktahuan mereka. Cobalah untuk tetap terbuka dan siap membantu mereka jika mereka ingin melanjutkan percakapan tersebut di kemudian hari. Menyadarkan seseorang yang merasa pintar, padahal tidak bisa menjadi tantangan tersendiri.
Namun dengan pendekatan yang hati-hati, empati, serta komunikasi yang konstruktif, kita dapat membantu mereka mengenali keterbatasan diri dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Jangan lupa bahwa proses ini memerlukan waktu dan kesabaran, karena perubahan dalam pola pikir adalah sebuah perjalanan yang memerlukan kesediaan untuk belajar dan beradaptasi.